Sabda Kehidupan Juni 2020. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Matius 10 ayat 40. Bab dari Injil Matius ini memuat kisah tentang Yesus yang memilih ke-12 rasul dan mengutus mereka untuk mewartakan kabar gembira. Mereka dipanggil satu persatu. Hal ini menunjukkan hubungan pribadi yang telah mereka bangun dengan Sang Guru, karena mereka telah mengikutinya sejak dari awal misinya. Mereka telah belajar cara Sang Guru dalam berbuat. Dia dekat terutama kepada orang-orang sakit, orang berdosa, orang yang dianggap kerasukan roh jahat yang disingkirkan oleh masyarakat. Hanya setelah melakukan kasih yang konkret kepada umatnya, Yesus kemudian mempersiapkan diri untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu, para rasul diutus dalam nama Yesus sebagai duta besarnya. Yesuslah yang harus disambut dalam diri mereka. Seringkali tokoh-tokoh utama dalam kitab suci yang membuka hati untuk menyambut tamu yang tidak terduga, kemudian menyadari bahwa Allah sendirilah yang telah datang mengunjungi mereka. Bahkan pada masa sekarang, terutama dalam tradisi budaya yang mempertahankan jiwa kemasyarakatan yang kuat, para tamu dianggap sebagai pengunjung yang suci dan kepada mereka diberikan tempat terbaik meskipun mereka mungkin tidak dikenal oleh tuan rumah sendiri. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Yesus memberikan instruksi kepada ke-12 muridnya. Mereka harus pergi tanpa membawa kasut. Hanya dengan satu helai baju, mereka harus mengingat bahwa mereka adalah tamu dan dengan rendah hati menerima keramah tamahan orang lain. Mereka harus dengan cuma-cuma memberi perhatian dan dukungan kepada orang miskin, memberi damai kepada setiap orang yang mereka temui. Sama seperti Yesus, mereka harus bersabar ketika menghadapi kesalahpahaman dan penganiayaan serta yakin bahwa kasih Bapa akan menolong mereka. Dengan demikian, orang-orang yang cukup beruntung bertemu dengan mereka akan benar-benar mengalami kelemah lembutan Allah. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Seperti para murid, setiap orang Kristiani memiliki sebuah misi. Mereka harus memberikan kesaksian akan kasih Allah yang telah mereka alami. Mereka harus melakukan ini pertama-tama melalui tindakan mereka, kemudian melalui kata-kata sambil terus mempertahankan sikap lemah lembut sehingga kasih Tuhan menjadi sebuah kenyataan yang menyenangkan bagi banyak orang, bahkan bagi semua orang. Dan karena mereka juga telah diterima oleh Allah terlepas dari segenap kerapuhan yang mereka miliki. Kesaksian pertama yang bisa mereka berikan adalah menerima setiap sesama dengan hangat. Dalam sebuah masyarakat yang sering ditandai oleh kehausan akan kesuksesan dan sifat mementingkan diri sendiri, orang-orang Kristiani dipanggil untuk menunjukkan keindahan hidup sebagai sebuah keluarga yang memperhatikan kebutuhan dari semua orang dan menggerakkan kasih timbal balik. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Inilah yang ditulis oleh Kiara Lubik tentang pengertian dari menyambut. Sebagaimana dimengerti dalam Injil, Yesus adalah perwujudan dari kasih Bapa Surgawi yang sepenuhnya menyambut kita masing-masing, dan karena itu kasih yang harus kita miliki satu terhadap yang lain.
Mari mencoba menghidupi sabda kehidupan ini dalam keluarga kita, dalam perkumpulan, komunitas, dan tempat kerja kita. Kita bisa melakukannya dengan menghilangkan setiap prasangka, diskriminasi, kebencian, atau intoleransi terhadap orang lain. Kita sering dan mudah bersikap demikian yang kemudian menjadikan kita dingin serta perlahan-lahan merusak relasi kita dengan orang lain bagaikan lapisan karat besi yang menghambat kasih timbal balik. Menerima orang lain yang mungkin sangat berbeda dari kita adalah dasar dari kasih Kristiani. Inilah titik awal langkah pertama dalam membangun peradaban dan kasih serta budaya persekutuan yang kepadanya Yesus memanggil kita hari ini. Leticia Magri.